I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syabila Nurnesa. Saya dari kelas TI 2D. Di sini, pada video kali ini saya akan menyampaikan pematerian mengenai prosedur PL/SQL. Jadi, sebelum itu, saya akan membacakan mengenai daftar isi. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, pengertian prosedur. Yang ketiga, karakteristik prosedur. Yang keempat, kelebihan prosedur. Yang kelima, struktur prosedur. Yang keenam, cara menjalankan prosedur. Yang ketujuh, contoh prosedur. Dan yang kedelapan, implementasi prosedur. Sebelum itu, implementasi prosedur, saya akan menjelaskan langsung lewat Free SQL. Nah, di sini ada bagian pendahuluan, yaitu PL/SQL merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan memproses data dalam database melalui blok program. Salah satu jenis blok program tersebut adalah anonymous block. Namun, penggunaannya memiliki keterbatasan karena hanya dapat dijalankan satu kali. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa program yang dapat disimpan dan digunakan kembali, yaitu prosedur. Nah, sebelum itu, ada yang udah tahu belum sih apa itu prosedur? Nah, yang belum tahu apa itu prosedur adalah sekumpulan perintah atau program yang disimpan di dalam database dan digunakan untuk menjalankan proses tertentu. Prosedur dapat digunakan berulang kali tanpa harus menuliskan kembali kode program serta tidak mengembalikan nilai return seperti function. Di sini ada 5 karakteristik prosedur. Yang pertama ada disimpan di dalam database. Prosedur disimpan sebagai objek database sehingga bisa digunakan kapan saja tanpa perlu dibuat ulang. Jadi perintah-perintah prosedur itu disimpan di dalam database. Yang kedua, dapat dipanggil berulang kali. Prosedur bisa dijalankan berkali-kali sesuai kebutuhan tanpa menulis ulang kode program. Jadi, prosedur itu tuh kita bisa menjalankan berkali-kali tanpa harus kita menulis ulang kodenya. Yang ketiga, dapat memiliki parameter. Prosedur bisa menerima input untuk membuat proses lebih fleksibel dan dinamis. Yang keempat, digunakan untuk proses pengolahan data. Jadi, prosedur itu tuh bukan hanya digunakan untuk yang lainnya. Jadi, bisa juga digunakan untuk perintah seperti insert, update, delete, maupun penampilkan data. Yang kelima, ada tidak mengembalikan nilai return. Nah, berbeda dengan function, prosedur itu tidak menghasilkan nilai, tetapi langsung menjalankan prosesnya. Di sini ada 4 kelebihan prosedur. Yang pertama, menghindari penulisan kode berulang. Yang kedua, lebih efisien dan cepat. Yang ketiga, mempermudah maintenance. Yang keempat, bisa digunakan di banyak program. Nah, di sini ada struktur prosedur. Nah, ini penting banget buat kalian pahamin. Nah, yang awal itu create or replace prosedur. Nah, ini tuh yaitu perintah untuk membuat prosedur atau menggantikan prosedur yang lama. Nah, terus selanjutnya ada nama prosedur. Nama prosedur yang kita inginkan. Lalu di bawahnya itu ada parameter tipe data. Nah, di sini untuk inputnya ya. Terus dilanjutin dengan tipe datanya apa. Terus ada S. Nah, S itu biasanya untuk awalan ya. Terus ada begin. Begin yang isinya tuh isi programnya itu suatu kondisi untuk dijalankan. Nah, yang di sini ada exception itu opsional. Jadi gunanya untuk apa sih? Exception itu gunanya untuk mengetahui kita kalau terjadinya error. Nah, terus ada ending. Di sini ada cara menjalankan prosedur. Nah, cara menjalankan prosedur di sini itu ada 2. Ada menggunakan block dan ada call. Nah, menggunakan block itu cara penulisannya itu ada begin. Begin kan isinya itu isi kondisi ya, kondisi suatu program untuk dijalankan gitu ya. Nah, di begin itu ada nama prosedur dan ada parameternya. Lalu ada end. Nah,
menggunakan blok itu tuh untuk menjalankan prosedur di dalam blok PL/SQL. Lalu biasanya dipakai saat ingin menggabungkan dengan kode lain atau saat testing. Berbeda dengan blok, call itu tidak menggunakan begin dan end. Jadi langsung call, nama prosedur dan parameternya apa. Nah, menggunakan call itu untuk menjalankan prosedur secara langsung lebih sederhana karena tidak perlu menulis blok begin dan end-nya. Nah, di sini ada contoh prosedurnya. Contoh prosedur ya. Jadi aku ambil contoh prosedur dari hitung luas segitiga. Yang pertama itu ada create or replace prosedur. Jadi kita ingin membuat atau menggantikan ya. Contohnya kita ingin membuat yaitu dengan nama prosedur hitung luas segitiga. Lalu parameternya panjang alas dengan tipe data number, lalu ada panjang tinggi dengan tipe data number, lalu as dan variabel luas dengan tipe data number. Nah, di sini ada bagian-bagiannya itu kondisinya itu variabel luas. Ini rumusnya ya, rumus luas segitiganya yaitu setengah dikali panjang alas dikali panjang tinggi. Di bawahnya ada outputnya itu luas segitiga. Lalu hasilnya. Nah, di bawah ada exception, itu opsional. Gunanya kan untuk mengetahui kita gitu kalau kode ini ada error atau tidak. Nah, itu when others then, outputnya adalah terjadi kesalahan jika ada error. Lalu n. Nah, di sini ada implementasi prosedur. Implementasi prosedur nanti akan saya jelaskan di FreeSQL. Jadi pertama itu kita akan mengetikkan set server output on titik koma untuk menjalankan sebuah kode program ya. Terus ini baru create or replace procedure. Nah, baru di sini nama prosedurnya apa? Hitung luas segitiga. Nah, baru parameternya itu panjang alas in number, panjang tinggi in number. Nah, baru di bawahnya itu is enter. Nah, isnya itu adalah variabel luas segitiga dengan tipe data number. Nah, bawahnya langsung ke begin. Itu begin. Nah, di begin itu variabel luas segitiga. Luas segitiga. Baru rumusnya ya. Rumus segitiga itu 0. Ini maksudnya setengah dikali panjang alas dikali panjang tinggi di koma. Nah, baru outputnya dbms output titik 4 line buka kurung. Ini yaitu luas segitiga. Baru sini variabel luas segitiga di koma. Lalu bagian baru ke n. Nah, di sini bawahnya slice. Bawahnya itu ada lagi begin prosedur luas hitung luas segitiga dengan panjangnya 10, tingginya itu 6. Baru sini titik koma, di bawahnya n. Nah, di sini sudah, mari kita jalankan. Dan itu pertama kita bentar ya guys, kita cek dulu barangkali ada kesalahan. Kita jalanin dulu set servernya.
Nah, sudah jalan, nah baru kita ke semuanya. Nah, jadi ini outputnya. Nih, bisa kalian lihat ya. Ini outputnya, yaitu luas segitiga sama dengan 30. Nah, sekian penjelasan materi mengenai prosedur PLSQL. Terima kasih. Bye. I just had to let you know you're